Selamat sore. Senang sekali sore hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Dinda Kartika di acara Epic Podcast episode ke-9. Nah, teman-teman, sore hari ini saya tidak sendirian karena kita sudah kehadiran sosok yang luar biasa banget. Apalagi kalau anak 90-an, ini pasti tahu banget. Senior host kita sore hari ini pokoknya tuh cantik banget, pinter banget, dan sangat terkenal pada masanya. Soalnya waktu aku pulang sekolah tuh biasanya tuh selalu nonton. Apalagi berita yang infotainment hits banget itu tidak lain tidak bukan adalah Kak Feni Rose. Selamat sore semua. Kakak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sekali dan senang sekali bisa hadir di sini untuk bantu nanya-nanya dan kepo-kepo. Kepo-kepo ya. Kak Ros gimana selama ini, sehat-sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana Kak? Waktu kecil itu tuh aku selalu nonton Kak Ros loh Kak. Soalnya yang aku tuh suka banget nonton infotainment yang setajam Nana gitu. Itu keren banget Kak Ros. Itu anak 90-an pasti hatam banget Oh deh iya. pokoknya. Anak 90-an, 2000-an, anak milenial. Aku anak milenial. Anak milenial ya. Oh sama kayak aku Kak Sama ya. Ros. Kita seumur. Seumur, Iya. beda tahun doang ya Kak Ros ya. Nah, Kak Ros, hari Yes. ini itu acara Epic Podcast kita itu mengusung temanya tentang rahasia kata why. Saya suka yang rahasia-rahasia. Why? Kenapa why? Iya. Kalau aku bisa ngomong sedikit ya Kak Ros. Iya. Jadi kita tuh punya value Epic di Siambi Niaga. Itu tuh ada salah satunya yaitu passion. Passion. Nah, si why itu kaitannya dengan passion itu sangat erat Kak. Jadi kita itu harus tahu value apa yang kita miliki supaya kita tuh bisa tahu apa sih sebenarnya yang kita itu ingin kejar, apa yang sebenarnya ingin kita capai, dan gimana caranya kita itu mencapai goals tersebut Betul Kak. sekali. Siapa yang akan kita kuak-kuak rahasianya tentang why? Tidak lain tidak bukan ya Kak ya. Itu ada Bapak John Simon selaku Treasury and Capital Market Director. Hai Pak John. Selamat sore Pak John. Selamat sore Kak Ros. Saya harus sampaikan juga dulu, saya juga generasi 90-an. Oh, 90 berapa Pak kalau boleh tahu? 99,99. Iya. Kurang lebih lah. Milenial ya Pak ya kayak Milenial saya. pasti. Pak John gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, so far so good. So far so good. Pak John Simon. Nah, Kak Ros dan Pak John, biasanya nih kalau misalnya kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama sosok leader yang wow banget, si Pak John ini idolanya banyak banget di Siambi Niaga. Oh, idolanya banyak? Iya, apalagi kalau Oh, milenial. iya. Karena Pak John Simon adalah salah satu director kita, Kak Ros. Nah, Pak, biasanya teman-teman saya tuh kalau misalnya ada kesempatan kayak gini tuh suka penasaran gitu. Gimana sih ceritanya awal mula seorang director itu tuh meniti karir gitu? Oke. Wah, it's a long story ya, kalau bicara itu berasa bener sudah tua tuh. Kan 90-an Pak. Ya, Kan makanya 90-an Pak. mulai kerjanya tahun 90-an tuh ya. Sama nggak tuh? Lulus kuliah langsung kerja Pak? Lulus kuliah langsung kerja. Ya, jadi lulus kuliah pas sebelum Krismon Asia itu, jadi balik untung sudah selesai Krismonnya, sudah selesai kuliahnya, jadi nggak kena Krismon. Kalau nggak bayar mahalnya bukan main. Balik ya, memang dari dulu banking adalah area yang memang saya suka, dan waktu saya baca-baca koran itu kebetulan yang namanya trader di Wall Street dan lain-lain itu, yang trader untuk financial market itu very stressful. Katanya mereka harus minum antidepresan gitu loh. Saya bilang, wah ini hebat sekali ya. Apakah ini lucky atau unlucky? Saya pas melamar, pekerjaan pertama saya itu masuklah ke pekerjaan yang itu, ya kan? Trader. Sebagai dealer, sebagai trader, sebagai sales, tapi di pekerjaan yang menurut artikel yang saya baca itu sangat stres. Ternyata? Stres ya, tapi alhamdulillah so far nggak perlu sampai minum obat, ya kan? Jadi kita happy saja. Jadi dari dulu emang cita-citanya di bidang itu? Yes. Oh berarti kuliah dan pekerjaannya sesuai dong ya Pak ya? Sebenarnya kalau kuliah, kalau di fakultas ekonomi gitu ya, kan bisa kemana-mana, bisa masuk ke beberapa tempat lah kalau di bank itu. Tapi memang menurut saya yang menarik ini, ya kalau ada yang nonton Wall Street, ada yang nonton belakangan itu Wolf of Wall Street, itu semuanya sesuatu yang menurut saya sangat seru menarik. Banget gitu ya. Iya. Jadi itu dari mulai nonton itu inspirasinya makanya masuk ke itu. Dan juga pas pertama waktu kecil ikut orang tua ke bank, kayaknya keren bener ya, ngomong ini itu sounds
smart gitu. Oh, Oke oke. juga ya. Jadi Iya, kalau itulah. orang bank itu wow banget gitu ya Pak ya dilihat orang. Ya, kalau dulu seperti itu Kalau ya. dulu ya Pak. Sekarang mudah-mudahan masih kita bisa jaga integritasnya, Iya, jadi bisa tetap dipercaya. betul sekali. Iya. Berapa tahun Pak di situ awal-awal? Saya mulai kerja tahun 97. 97. 97 mulai kerja, Mhm. ya sampai sekarang tuh berarti sudah 30 tahun lebih. ya enggak lah 20. Seusia saya berarti Pak. Mohon maaf. Aduh, Ini kalau orang bank yang paling pintar hitung-hitung ya, kalau saya kayaknya enggak. Seusia saya berarti ini Pak. kan 2023, 26 tahun sudah hampir. Lebih Ya, Pak. ya, Iya, Lebih, iya, Pak. enggak dong, 2023. 2023. Oh iya deng. Iya, deng. 97 kan, ya 26 tahun. Betul, betul. Berarti itu awalnya dimulainya dari officer dulu gitu ya Pak? Kalau di Siami Niaga itu kan kita ada manajemen trainee yang namanya The Complete Banker. Mm-mm. TCB. Ya, saya kebetulan mulainya Hmm. statusnya sama. Hmm. Tapi di sana namanya Management Associate. Sesudah Management Associate itu Assistant Manager. Jadi kita dipanggilnya MA. Waktu lagi MA, pengen bener supaya tulisannya balik jadi AM gitu loh. Mm-mm. Ya kan, Management Associate Mhm. kan MA. IMA. Nah, sudah kalau naik pangkat itu lulus dari trainer jadi dari trainee naik menjadi Assistant Manager. Oh, AM. AM kan kayaknya MA kapan balik gitu. Lalu itu sesuatu yang kalau trainee yang MA itu yang kita tunggu-tunggu. Oke. Jadi waktu itu udah punya target nggak sih Pak? Berapa tahun akan jadi ini, berapa tahun akan segini, berapa tahun akan segitu? Spesifik seperti itu mungkin enggak, tapi saya selalu percaya bahwa Mm-mm. kita harus memberikan semaksimal mungkin. Mm-mm. Saya prinsipnya dan saya sampaikan kepada teman-teman sampai sekarang juga termasuk TCB CIMI Niaga itu saya bilang, there's no such thing as work-life balance. There's no such thing. There's no Nggak such ada. thing as work-life balance, ya kan? Jadi, Apa yang kamu tabur, mm-mm. itulah yang kamu tuai. Why? Kalau naburnya di Awal. itu hitung-hitungan, Mm-mm. tuainya juga nggak bisa maksimal, Oh, ya kan? hitung-hitung tuh mesti pamrih gitu ya? Ya harus, saya maunya cuman kasih seperti ini, ya dapatnya seperti itu. Oke, ini analogi orang bank banget ya. Store berapa, dapetnya Ya, berapa? jadi harus maksimal lah. Iya, iya. Ya kan, jangan takut Kerja kerja keras. keras, ya kan? Ya kalau kita maunya jangan hanya play hard, work hard. Work hard, play hard. Ya, Tapi, orang bilang work hard, play harder. iya, Tapi harus mulainya dengan work hard dulu. work harder dulu. Work hard dulu, nanti play harder. Nantinya. Ya, Oke. ya kan, jadi work hard, play harder. Tapi jangan langsung play harder. Oh ya, Harus work ada, dulu. harus ada modal untuk play juga ya. Oh iya, iya betul. Yes. Betul kan ya? Jadi itu salah satu motivasi ya Pak ya? Ya, Karena betul. kita hari ini mau bahas mengenai why. Ya, Why? betul. Why? Narasi, why? Nah, saya ada pertanyaan nih buat Bapak, Pak. Berarti kan Bapak itu udah seusia saya ya, Pak ya, meniti karirnya 27 tahun di dunia perbankan ini. Nah, Rambutnya putihnya udah banyak ya enggak kelihatannya. kok, Pak, masih Dinda dari cakep. tadi ngomong Aduh. umur agak gak enak gitu ya. Enggak, Pak Joni oke banget. Aduh. Nah, Pak, selama 27 tahun Bapak berkarir itu kan berarti Bapak sudah menjalani banyak jatuh bangun ya, Pak ya. Nah, itu tuh apa sih Pak rahasianya Bapak itu bisa tetap survive dan tetap berdiri tegak menjadi director hingga saat ini? Kembali lagi kita harus memberikan maksimal. Yang namanya kesalahan itu kita anggap sebagai kesempatan untuk belajar. Ya kan, kita belajar. Kalau nggak pernah salah juga susah. Ya kan, nanti kita anggap semuanya gampang. Oh, apapun yang saya lakukan selalu betul. Nanti kita akan menjadi sombong, ya kan, nggak teliti. Jadi kadang-kadang salah itu bagus. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan, kita bisa maju. Ya kan? Yang penting itu adalah konsisten, memberikan yang terbaik. Itu yang menurut saya paling penting. Berarti penting banget ya Pak untuk kita itu bisa tahu apa sih why yang ada di dalam diri kita, apa sih value dan passion kita. Betul, Nah, betul. ini kita masuk ke bahasan kita ya mengenai why. Kalau menurut Pak John gitu ya kan, why-nya bagaimana? Pertama deh, why-nya Bapak tuh apa kalau dipikir-pikir sekarang ini? Kenapa Bapak bekerja? Kenapa Bapak bisa punya value seperti itu? Tadi ya work dulu, play ya harus ada modalnya dulu untuk play. Apa sih waktu pada saat bekerja? Apa yang ada di kepala? Oke, karena ini juga kita mau ada kaitannya dengan value epic kita di pekerjaan. Sebenarnya kita juga bisa lihat dari secara keseluruhan kehidupan kita. Kita harus tahu why-nya kita itu apa, supaya kita bisa tahu passion kita itu apa. Ya kan? Nah, dengan adanya
dengan kita sudah mengetahui passion kita apa, pekerjaan itu bukan sesuatu yang memberatkan. Iya. Ya kan, jadi pekerjaan kalau bisa sebisa mungkin kamu suka Enjoy. pekerjaan itu seolah-olah itu Hobi. dekat dengan hobi lah. Hmm. Ya kan, walaupun hobi nggak dikejar target, ya kan. Bisa juga hobi dikejar target kan, kalau orang main golf atau apa targetnya Iya. mau ini mau itu, ya kan. Tapi ya harus bisa mendapatkan itu, ya kan. Makanya harus tahu why-nya. Jadi nggak menjadi sesuatu yang membosankan, Iya. ya kan. Sesuatu yang tidak membosankan itu dan kita enjoy, kita akan bisa memberikan yang paling baik. Iya. Kalau kita bisa memberikan yang paling baik Hmm. di pekerjaan kita, otomatis hasilnya juga akan paling baik. Oke. Jadi why-nya Pak John apa? Kan dalam bekerja dulu. Ketika bekerja nih, passion-nya ketika bekerja tuh apa sih? Apanya? Kalau saya nih misalnya, saya pekerjaan saya kan emang ngomong ya Pak ya. Udah Passion ya 20 Kak ya. Bahas lagi. 20 tapi sebelumnya saya punya passion yang lain. Saya suka menari, saya suka tampil gitu. Tapi ketika saya bekerja di bidang ini, ya orang bilang mungkin bidang infotainment apa segala macam. Tapi setelah kesini saya paham bahwa ya profesi saya adalah seorang host, seorang presenter. Jadi itu skill saya yang harus saya gali gitu. Passion saya atau menjadi tujuan saya sekarang itu beda. Jadi di usia 20-an, 30-an itu passion saya mengalami perubahan. Duluan dalam arti secara spesifik aja sih, tapi secara general ya. Yang sekarang ini adalah bagaimana caranya bisa memberikan manfaat gitu dari tamu-tamu yang saya wawancara. Apakah Pak John juga begitu? Why-nya itu juga terus bermetamorfosa gitu. Yang menjadi passion saya adalah harus selalu bisa improve ya, continuous improvement. Ya, kalau kita sudah belajar, diberikan kesempatan untuk belajar, waktu kuliah lalu kita kebetulan masuk ke tempat yang dianggap sekolahnya banker, di muka gitu ya. Ya kan, sekolahnya banker, ambil sebanyak mungkin, serap sebanyak mungkin, kesempatan sesudah itu keluar dan bekerja di bank lokal itu kita bisa pakai untuk grow, ya kan. Kita sebagai bank nomor 2 terbesar swasta di Indonesia, what's next? Ya kan, what's next? Apa challenge-nya? Menurut saya malah nggak challenging kalau kita sudah di paling atas. Iya. Ya kan, perusahaan juga merasa ada atau nggak ada kamu mungkin ya di atas terus ya, mungkin bisa juga mundur, tapi yang enak itu kan ngejar. Iya. Ya kan, dari belakang. Yang depan tuh harus hati-hati terus loh. Iya, Ya kan? Nah, itu enak tuh. Yang di belakang gitu kan, gimana cara nyelak itu, menurut saya passionnya itu. Ya jadi kan, grow, bertumbuh, selalu belajar. Harus ada improvement selalu. Harus ada improvement. Kalau menurut Pak John, kalau misalnya nih nggak ada improve dalam hidup, apa sih yang Bosan ya? bosan? Nggak seru ya Oke, kayaknya nggak seru. ya. Jadi dari dulu emang suka tantangan ya. Bosan ya, ya harus ada tantangan. Kalau enggak, aduh, hidup menjadi bosan tuh. Oke, Karos, kita kan dari tadi udah beberapa kali nih ya nanya ke Pak John Simon selaku guest star kita lah ya pada sore hari ini. Kita juga nggak cuma nanya ke Pak John, tapi misalnya teman-teman ada yang mau nanya seputar passion, value, atau mau tanya Pak John sukanya itu apa sih kerja di CMB Niaga, itu boleh banget ya teman-teman. Silahkan langsung tulis aja di kolom komentar karena nanti akan langsung kita jawab. Nah tadi menarik nih Pak John bilang bahwa ya kalau udah di atas kan kayaknya terus harus hati-hati malah gitu, malah nggak enak karena lebih enak ngejar kalau Pak John gitu ya. Nah kan sekarang Pak John istilahnya sudah ada di tempat yang cukup tinggi ya Pak, udah di atas. Nah gimana caranya menantang diri atau mencari challenge baru supaya ya itu tadi nggak bosan, tetap ada gitu, ada sesuatu yang ingin dicapai. Kalau dari sisi posisi memang boleh di dalam perusahaan CMB Niaga memang bisa dilihat saya menempati posisi yang cukup tinggi. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau dilihat dari perusahaan, dilihat dari lini-lini bisnis, ada improvement yang masih perlu kita capai. Karena ini sesuatu yang namanya kalau orang bilang nggak ada yang namanya stop belajar, improvement itu juga nggak ada stopnya. Kita harus tetap mencari cara, ya kan, mencari celah untuk kita bisa lebih maju daripada di mana kita sekarang. Oke, jadi kalaupun jadi itu menyambung ya, linear antara personal why dengan ini tadi corporate culture-nya, epic ini tadi ya. Betul. Jadi bukan cuma diri yang berkembang, tetapi bagaimana tadi membesarkan corporate, begitu ya, bidang yang dikuasai begitu, seperti itu gitu ya Pak ya. Betul. Tapi
Boleh aku, Kak? Boleh silakan. Nah, Tadi kan Bapak bilang ya Kak, Ros, kalau kita tuh kerja tuh harus dengan hobi, biar kita tuh kayak nggak cuman bangun tidur kerja dengan berat hati gitu kan, kayak di meme-meme Instagram gitu ya Pak. Nah, Iya. Bapak sendiri nih Pak, hobi Bapak di pekerjaan Bapak ini tuh apa sih Pak? Karena kan pekerjaan Bapak ini lumayan complicated ya, mencakup treasury, capital market gitu Pak. kebetulan kalau di treasury capital market ini kan kita berhubungan dengan pergerakan pasar, Iya. pergerakan suku bunga, Iya. pergerakan falas, ya kan, market itu nggak pernah berhenti 24 jam. Ya kalau saya pribadi ya itu ya non-stop kan ya, you have to, it's second by second decision, ya kan, kita lihat apa yang terjadi di pasar, kita harus tentukan apa yang kita harus lakukan dan harus cepat, ya kan, nggak bisa itu ya harus iya enggak. Kalau iya ya kita lakukan, belum tentu selalu benar yang kita lakukan. Tapi kalau kita salah, kita tahu juga kapan kita harus stop. Berarti salah nih, berarti kita harus salah, kita atur lagi directionnya ya, arahnya gitu. Kalau tadinya kita beli, mungkin kita harus jual. Iya. Ya kan, seperti itu. Jadi kayaknya kalau secara aku rangkum berarti yang hobinya Bapak itu adalah menghadapi tantangan setiap kali bangun tidur. Ada apa nih? Jeng-jeng gitu ya Pak. Gitu ya. Iya. Jadi Bapak tuh nggak suka sebetulnya sesuatu yang predictable. Betul nggak? Justru semakin itu Challenging. semakin tak terduga, itu semakin menantang, betul? Ya, Setuju nggak? kurang lebih lah ya. Kurang lebih takut Seperti itu ya. kagetnya ini Bu, kayaknya. Karena dari Kurang dulu lebih. aja udah sukanya nontonnya Wall Street, ya kan? Kuliah kerjanya pertama kali bidangnya itu, gitu. Jadi kita harus tahu ya teman-teman, apa sih rahasia why dalam diri kita sendiri. Tapi Pak John, dari tadi kan kita ngomongnya itu why terus. Apakah 4W satu hal lainnya itu tidak memiliki peran yang lebih unggul daripada si why ini menurut Pak John? Oke, memang mulainya itu kan kita harus tahu dulu tuh passion kita apa, lalu baru kita masuk tuh kepada what-nya, kepada when-nya, kepada how-nya, ya kan. Nah, kita sudah tahu ya, misalnya kalau saya mau bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan financial market, ya kan, ya harus berusaha sebaik mungkin supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus, supaya lulus juga dengan nilai yang bagus, supaya bisa masuk ke perusahaan yang bagus. Right? Dari perusahaan yang bagus harus memberikan maksimal, jangan takut tidak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan kalau kita memberikan yang terbaik, ya kan. Bahasa Inggrisnya sorry nih, diamond in the rough is still diamond. Iya. Berlian yang belum dipoles pun, belum diasah pun tetap saja adalah berlian. Ya kan, jadi ya nggak apa-apa, mungkin kalau memang kita sudah melakukan yang terbaik, kadang-kadang perlu waktu untuk bisa disadari oleh atasan, oleh perusahaan bahwa ternyata ini sesuatu yang harus dijaga loh. Saya prinsipnya kerjalah semaksimal mungkin sampai bos kita itu takut kehilangan kita. Oke. Ya kan? Jangan sebaliknya. Kalau bos sudah takut kehilangan kita, everything is okay. Ya kan? Kita malah dijagain. Iya. Seperti itu kan. Jadi jangan ditakar-takar. Jangan, jadi harus itu passionnya. Supaya tidak tergantikan. Gitu ya. Tak akan terganti ya Pak ya. Kurang lebih harus selalu diusahakan seperti itu kan. Tapi Pak, pastikan di luar sana tuh juga banyak ya teman-teman itu yang tidak memiliki rasa why dalam dirinya. Pasti ada lah. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak caranya untuk teman-teman yang tidak memiliki why atau nggak tahu nih sebenarnya passion saya itu apa sih? Itu tuh gimana ya Pak cara menumbuhkannya supaya teman-teman kita di luar sana tuh hidupnya tuh lebih hidup lagi, lebih semangat lagi. Kalau untuk di CIMB Niaga kan kebetulan perusahaan kita kan cukup besar. Lini bisnis cukup banyak. Kesempatan untuk bisa memilih apa yang menurut kita sukai itu kan cukup banyak tuh. Ya, jadi kita sendiri harus tahu apa sih passion kita sebenarnya, ya kan? Kalau memang sudah mendapatkan passion yang kita sudah mau lakukan, nah kita bisa berikan yang terbaik. Kalau belum, bisa bicara dengan atasan, bisa bicara dengan HR. Oh, kayaknya saya lebih cocok ke sini deh, atau ke sana deh. Ya kan kita ada internal job posting, ya kan, dan mekanismenya sudah ada di mana internal itu kita tidak boleh menahan. Kalau seseorang
seorang pegawai mau pindah dari Satu bidang. departemen A ke departemen B itu nggak boleh kita tahan-tahan. Ya kan ada mekanismenya. Nah, kalau memang merasa saya lebih cocok di sini di departemen B deh, ya kan saya udah pernah di departemen A, cuman saya di departemen B lumayan oke, saya mau ini ya coba dibicarakan. Ya kan bisa bicarakan dengan atasan di departemen A sekarang, belum tentu juga benar departemen B. Kadang-kadang ya kan orang bilang rumput tetangga kelihatannya selalu lebih hijau tuh. Pas sampai sana, aduh, horor juga, ya kan. Nah, belum tentu cocok juga. Jadi bicarakan dengan atasan, bicarakan dengan teman, atau bicarakan juga dengan rekan di departemen B. Yang kita lihat di departemen B itu benar nggak sih adanya, ya kan? Nah, kita dapatkan dulu ya yang benar-benar kita rasakan cocok ya, dan kita bisa memberikan yang terbaik, ya kan? Nah, kalau memang kita sudah rasakan kita di tempat yang paling cocok dengan kita, passion kita ada di sana, kalau ada gangguan, apapun itu gangguannya, ya kan, baik itu internal, eksternal, jangan ragu-ragu sampaikan, ke ya kan, atasan. ke atasan. Kalau memang atasannya yang bermasalah, contohnya, ya kan, again sebagai perusahaan besar dan juga perusahaan terbuka, kita juga ada yang namanya whistleblowing process. Ya kan, ada mekanismenya whistleblowing, jadi nggak perlu takut, ya kan, sampaikanlah dari manajemen, dari pimpinan perusahaan bisa saya informasikan bahwa mekanisme whistleblowing itu sesuatu yang kita hargai dan akan kita jaga confidentiality-nya. Ya, kalau memang ternyata sudah cocok tapi kok ada gangguan, kurang enak nih lingkungannya, sentimen ini itu ataupun ya apapun itulah, kita bisa laporkan. Nah, kita bisa infokan ke atas. Ada nggak strateginya nih Pak? Ya, kan kadang-kadang itu butuh proses ya. Kita misalnya suka di satu bidang ini, tapi tadi tantangannya mungkin banyak, lingkungannya yang kurang ideal gitu. Nah, itu gimana kita mengatur mindset supaya ya kita tetap tetap punya semangat gitu untuk mengerjakan apa yang kita suka, yang pengen jadi passion kita, walaupun lingkungannya belum ideal. Dan tidak ada sebenarnya lingkungan ideal, itu kan nggak ada ya Pak. Ini lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Nah, ya kan. Tadi kalau saya sampaikan ini seolah-olah saya adalah ini kan banyak kata-kata mutiara ini, ya kan. Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Kalau yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan dalam pekerjaan itu sesuatu yang yang pasti ada dimanapun itu. Di tempat kita bekerja, kita anggap kok kita lihat kok banyak ini itu. Apakah di tempat lain nggak ada, pasti lebih bagus? Belum tentu juga, ya kan? Kita dapat bos yang susah, ya kan, ribet bener. Apakah di tempat lain kalau kita pindah lebih gampang? Ya kan? Saya prinsipnya seperti orang olahraga. Kalau kita jarang olahraga, lari ngos-ngosan, ya kan? Tapi kalau kita sering olahraga, lari itu udah nggak berasa. Naik turun tangga misalnya, kalau lagi nggak olahraga tuh setengah mati, ya kan? Tapi kalau udah sering olahraga, sudah nggak masalah tuh, ya kan? Jadi prinsip saya, again ini easier said than done. Menurut saya satu yang kita perlu pegang lagi adalah, if it doesn't kill you, it will only make you stronger. Right. Jadi digebukin ya, kalau udah sering tahan digebuk, terima aja dah. Ya kan? No, kalau misalnya, aduh bos gue kok ribet bener ya, ini itu, bisa diatasi. Nanti bos berikutnya yang lebih gampang, hidup enak bener. Tapi kalau misalnya bosnya gampang terus, ya kan, targetnya kecil terus, ya kan, pekerjaan nggak ada tantangan terus, tiba-tiba, ya kan, mendingan susahnya di depan. Jadi ya bersyukurlah kan? Kalau dapat bos yang nyusahin, atau dalam arti suka ngasih tugas-tugas yang berat, karena itu pasti ada hikmah di baliknya, membuat kita stronger gitu. Dilihat dari konteks positifnya ya. Kita harus lihat bahwa apapun yang diberikan kepada kita itu, jangan langsung kita lihatnya dari sisi negatifnya dulu. Ya kan? Yang kita usahakan dulu sebagai atasan itu, kalau memang diberi sama, apakah di level manapun, yang namanya diberikan tugas, diberikan target dan lain-lain, kadang-kadang itu memang disengaja bisa jadi di stretch, ya kan, lihat seberapa mampu sih si John, jangan dikasih pas-pasan. Kalau dikasih pas-pasan, wah, ya kan, nggak ada challenge ya. Kalau mau dites, orang itu kan, kalau mau dites itu kan tarik dulu kan, you get to see the true, ya kan, karakter orang itu akan teruji waktu orang itu stres, ya kan. Bagaimana dia react-nya, seperti itu. Tapi kalau udah sampai ini, udah mentok nih, boleh nggak kita
Gitu apa? Lambaikan tangan pada kamera. Atau enggak, Ya. kayaknya udah cukup nih, tolong Ampun, kasih waktu. ampun. Boleh napas dulu nggak sih? Iya. Gitu. Makanya yang kita bilang itu Mm-mm. kan kita kan nggak 100% kerja terus kan ada Iya. waktunya kita ada libur ya kan. Makanya kalau saya itu Heeh. yang teman-teman yang beberapa dari kita itu yang sudah cukup dekat ya kita bilang Heeh. work hard ya play Play harder. harder. Nah itu waktu play hardernya kan modalnya sudah ada tuh Mm-mm. ya kan itu apa sih namanya healingnya itu kan bisa dilakukan Oke. ya kan sesudah pergilah jalan-jalan pergilah cuti Healing. healing apapun yang kita Anak milenial ya, lakukan Pak, ya, healing. ya healing dulu aduh pusing healing dulu Jangan kerjanya baru 50% tapi healingnya udah 200% ya Pak ya. ya Tapi kan Pak Jon tadi bilang yang namanya life balance itu nggak ada. jangan ditakar Oh, jangan ditakar. maksudnya contoh ya Mm-mm. saya mau kerja dari jam 8 pulang jam 5 Mm-mm. pokoknya selesai nggak selesai besok mau dikumpulin pun pekerjaan Jam segitu jam pulang. 5 pulangnya jangan ya kan kalau memang ada sesuatu yang Yang harus- misalnya satu kondisi harus lembur ya lembur ya kan nggak pulang ya nggak pulang Mm-mm. nggak apa-apa ya kan teman-teman pernah lihat auditor kalau kerja ya kan lagi audit setiap tahun perusahaan TBK itu yang accounting itu mereka kalau kita masuk kerja kantor pagi mereka ada malam mereka juga masih ada habis agak malam mereka tukar baju ya kan sudah lebih santai Mm-mm. besok pagi kita datang mereka masih ada tuh banyak yang nggak pulang makanya kalau yang di accounting di audit yang di accounting firm yang bagian audit itu banyak yang bilang kalau udah pernah kerja di sebagai auditor dan keluar ditanya dulu sudah pernah kena ini belum sakit kuning belum liver belum kalau belum kena belum lulus berarti Oh. Nah, kita nggak usah sampai seperti Iya, itu iya. tapi maksudnya ya itulah yang kita harus berikan yang terbaik lah ya kan yang banyak yang harus lebih yang sampai eksesif sampai harus sakit liver pun ya Tetap bertugas ya tetap Pak ya. bertugas Jadi ya jangan kan? hitung-hitungan. Jadi jangan gitu ya, Pak. hitung-hitungan. betul Ya, jadi intinya kalau dari Pak Jon tadi kan bahwa mindsetnya bekerjalah sampai tak tergantikan gitu dengan cara adalah Betul. meningkatkan value diri Yes. gitu Betul. terus memberi tantangan-tantangan supaya makin kuat makin stronger sehingga Betul. dengan mindset itu dengan motivasi itu jadi tahu nih mau kemana kalau ada tantangan apa gimana gitu kembali lagi ke laptop tadi supaya tak tergantikan gitu ya tapi tetap boleh libur ya Pak harus dong harus Nah Pak Jon, Bapak kan udah cukup lama ya Pak meniti karir di CNB Niaga Kita Tercinta ini. Apa sih yang membuat Bapak paling merasa happy kerja di sini? Kecuali bulan Maret ya Pak ya. Saya rasa yang paling nggak hanya satu momen ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita memberikan yang terbaik, kita berusaha terbaik, dan kita mendapatkan hasil yang kita inginkan atau melebihi ekspektasi awal dari apa yang kita inginkan, dan supervisor itu recognize, itu ya. That's the high ya, that's the adrenaline yang ini kan kalau kita memberikan yang terbaik, ya kan, kita mendapatkan apa yang kita targetkan, apalagi melebihi dan di-recognize oleh pimpinan, good job, ya kan, dan di-recognize, wah itu sesuatu yang tidak tergantikan menurut saya. Jadi faktor leadership para supervisor kita itu juga sangat berpengaruh ya Pak ya? Betul. Harus bisa memberikan guidance dan bisa memberikan motivasi lah, ya kan? Sekarang saya tanya Pak, kalau misal ya teman-teman ini misal loh, ada supervisor yang tidak bisa memberikan guidance ke anak buah di bawahnya, itu menurut Bapak gimana Pak? Atau Bapak ada pesan-pesan kah untuk para supervisor kita di luar sana Pak? Saya selalu berat ya. Gini, saya tuh kan semua dari kita ya, harusnya semua dari kita kan meniti karir dari bawah, ya kan? Kalau misalnya Kak Arus, you are my supervisor, saya kan waktu saya menjadi anak buah Kak Arus itu kan saya akan ada maunya saya di-treat oleh Kak Arus seperti apa, ya kan? Kalau misalnya saya mendapat supervisor yang bagus, misalnya Kak Arus bagus, seperti apa, ya kan? Nah, pada saatnya saya
naik pangkat pada posisi sebagai manajer dan kemudian ada anak buah, kita harus melakukan yang sama. Kalau kita merasa kita dijaga oleh bos kita dijaga oleh supervisor kita memberikan terbaik, bos kita akan menjaga kita, akan memastikan kita mendapatkan yang terbaik. Kalau kita merasa senang sewaktu kita menjadi anak buah dan supervisor kita memberikan itu kepada kita harus melakukan yang sama. Menurut saya itu nggak susah. Nggak susah ya? Nggak susah. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri kok. Ya kan? Nobody is a one man show. Ya kan? Harus kita berikan. Jadi ya you treat people the way you wanna be treated. Ya kan? Apa yang menurut kita yang kita dapatkan baik dari atasan kita, ya kan? Kita harus lakukan kepada bawahan kita. Pak John kan tadi bilang salah satu yang membahagiakan adalah ketika kerja keras itu kemudian sesuai dengan targetnya atau bahkan melampaui dan juga mendapatkan apresiasi gitu. Nah, pernah nggak udah kerja nih misalnya udah melampaui target tapi masih belum keluar tuh ya pujian atau apa kayak gitu apresiasi. Nah, itu gimana cara menjaga semangat itu tetap tinggi? Tidak ada atau enggak? Ada atau enggak ada? Ada. Pernahkah terjadi seperti itu? Pernah. Ya makanya ya yang seperti itu ya yang saya bilang tadi ya sudah ditelan saja. Ditelan ya kan? aja. Apakah perlu healing lah itu, ya kan? Ya kita coba lagi, ya kan? Mungkin untuk kita itu cukup, mungkin dilihatnya itu si John mungkin beruntung saja kali itu, ya kan? Atau jadi apapun selalu itu. Positif ya, positive thinking ya. Lebih gampang diucapkan daripada waktu terjadi. Di jalan ini ya kan pas lagi, aduh, gondoknya bukan main. Kayaknya gua sama yang itu kerja lebih bagus. Oh ya, kok kayaknya perhatiin diam lulu ya. Seperti itu ada. Pasti. Banyak, Pak, ya kan? Tapi ya itulah apa ya namanya? That's fact of life. Ya kan? Kalau selalu mulus, nah itu kan ini kan ya, Pak, ini ya? adalah sesuatu yang ya kan kalau nggak pernah kejadian ya, ya, kan? Ya sudah pasti ada. Dilihat positifnya ya, dan cari solusinya gitu ya. Healing. Ya dan healing. Nah, pokoknya pulang tidur kah, pergi itu udah jangan dipikirin terus. Kalau dipikirin terus semakin nggak benar. Makin drop ya Pak ya, makin drop. berkecil hati. Oke Pak John, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman online kita. Oh ya Pak John, sore hari ini yang ikut bukan cuma CMB Niaga aja Pak, tapi ada juga teman-teman dari Sinaf dan juga dari CNS. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Halo teman-teman, boleh kita dadah-dadah dulu Pak? Halo. Halo. Pertanyaannya apa? Mungkin gini ya Pak, saya bantu ya Pak. Mbak Inge Cindy, yang saya tangkap gini ya, kenapa sih Pak kita itu butuh sesuatu, contohnya kayak value dalam hidup kita, atau passion dalam hidup kita. Bahkan kalau misalnya seringkali kita tuh nggak punya sesuatu itu, misalnya itu tuh bukan sesuatu yang sebenarnya saya inginkan. Nah itu tuh gimana Pak cara menanggapinya? Ya memang kadang-kadang kita nggak bisa mengetahui apa yang menjadi sesuatu yang menjadi the most passionate yang kita mau lakukan, ya kan? Ya mungkin harus ada searching dulu, ya kan? Nah, tapi kalau kita nggak mencoba memberikan yang terbaik dan kita hanya saya masih belum jelas, jadi saya coba-coba dulu deh, nggak usah maksimal, nggak tahu juga ya gimana ya. Jadi ya life is about sometimes ya trial and error juga, ya kan? Ya kita coba, makanya kalau misalnya tadi kita nggak tahu apa yang kita mau, apakah memang kita perlu memberikan yang maksimal? Ya menurut saya kalau kita tidak memberikan yang kalau kita hanya setengah hati, belum tentu kita bisa mengetahui sebenarnya passion kita apa. Mungkin itu juga bisa diartikan pertanyaan tadi adalah kenapa sih kita harus tadi itu mencoba yang terbaik, maksimal, punya motivasi. Walaupun kita kadang-kadang clueless juga ini jalan yang benar yang kemana. Tadi kalau nyari jalan yang benar yang mana itu kita bisa trial gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus sampai yang the best yang kita punya gitu? Kenapa nggak bisa apa kita santai-santai aja misalnya? Ya segini cukup gitu, segitu cukup gitu. Menurut Pak John kenapa? Why kita harus semaksimal mungkin kita mengeksplor diri kita sendiri? Ya ujung-ujungnya kan apakah kita apa sih yang mau kita capai? Kalau yang seperti ini kan sudah bukan hanya pekerjaan ya. Dalam hidup kita ini ujung-ujungnya apa yang mau kita dapatkan, ya kan? Legacy apa yang mau kita tinggalkan, ya kan? Apakah kita kalau misalnya di
kehidupan, oh saya orang tua saya, ya kan, pendidikannya kurang daripada saya, orang tua saya itu hanya gawai kecil, orang tua saya mungkin bisnisnya kurang begitu berhasil, yang diberikan kepada saya hanya pendidikan, ya kan, jadi self fulfilling juga kan, apa sih yang menurut saya yang harus saya bisa tampilkan, ya kan, mungkin juga membuat orang tua bangga, itu menjadi salah satu yang Membahagiakan. ya sebagai alat untuk balas budi ya, bisa jadi kan, jadi orang tua itu bisa merasa oh saya nggak sia-sia susah-susah membesarkan anak, ada hasilnya. Belum tentu harus financial ya, tapi maksudnya kita memberikan yang terbaik, ya kan, kita memberikan yang terbaik, dan financial reward itu sesuatu yang bukan berarti tidak penting, tapi bukan harus yang paling penting, ya kan, nggak, malah menurut saya jangan yang paling penting, ya kan, yang penting itu cari dulu apa yang kita inginkan. Nah, biasanya kalau kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan dan kita memberikan semuanya, kita passionate, financial itu akan follow. Akan mengikuti. Side effect-nya itu. Mungkin juga kalau kita nggak mencoba atau membangun diri kita terus memaksimalkan apa yang kita punya gitu ya, kayak Pak John tadi bilang, bosen. Ya kan, hidup gitu-gitu aja tuh bosen loh. Terus iya kan. Maksudnya kalau hidup terlalu muda tuh kan juga, terus itu mau ngapain besok gitu kan? Bangun doang, nggak ada tantangannya. Gitu kayak ibaratnya kan tadi, nggak olahraga kan, ototnya lembek. Diri itu mental kalau nggak diolah juga jadi lembek kan Pak ya. Mudah breakdown gitu. Kalau sudah semuanya, orang itu sudah merasa, oh saya sudah cukup. Semuanya sudah oke, dan masih muda, agak bosan nggak sih hidup? Ya kan, saya mau ngapain ya hari ini harus gitu tetap ya. punya target ya. Ya kan, kan ada kan, kalau ya apakah ini film atau apa, ada orang yang mungkin yang sudah lahir dari keluarga yang kaya raya, ya kan, dia 7 turunan pun nggak usah ngapa-ngapain juga sudah oke, tapi secara duit dia nggak tahu. Tapi kan belum tentu mereka itu bahagia. Ya kan, jadi itu yang menurut saya yang harus kita cari. Jadi ya, dan kita bisa bilang, oh kalau yang sudah 7 turunan sudah kaya raya dan sudah nggak apa-apa, there is nothing to show. Kalau kita pada posisi yang bisa show, lu ya itu memang udah kaya dari pertama, tapi I started from nobody loh. To be able to make it where I am, ya kan, ada progressionnya. What have you done? Seperti itu ya. Berarti kita juga harus berani keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Terus. Tapi ini berarti mungkin juga tadi tidak bilang, ada juga orang-orang yang sampai sekarang juga nggak tahu nih why-nya apa, gitu. Bingung aku passionku gitu. Apa ya gitu. Ya masih clueless gitu. Nah, itu harus kembali lagi pada diri sendiri. Ya kan, background-nya apa, sukanya apa, jadi passion-nya apa, jangan mencari sesuatu yang dirasakan diri sendiri adalah membosankan. Ya kan, jadi kalau kalau sudah hari Minggu mau hari Senin, capek itu. Oh ya tidak kan? Gitu ya Pak ya. Yang seperti itu ya jangan, harusnya yang benar-benar ya kan, buka toko lagi besok nih. Oke. Ya kan? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Selamat sore Pak John, tadi Bapak mention mengenai diamond in the rough. Bagaimana cara terbaik untuk polish diamond tersebut bisa memaksimalkan potensi dan shine bright like a diamond? Dari Kak Roma Tampu Bolon. Cara terbaik untuk memoles diamond tersebut. Roma, yang saya sampaikan juga, kita berikan yang terbaik, ya kan? Tadi juga ditanya oleh Kak Ros dengan Dinda juga, ya itu, ya kan? Misalnya kita sudah melakukan yang terbaik, kadang-kadang nggak selalu langsung diakui bahwa itu sudah bagus oleh atasan kita, ya kan? Ya walaupun kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik dan that's a diamond, tapi masih diamond in the rough, ya kita harus push terus, ya kan? Jangan langsung down, ya kan, saya nggak dihargai, udahlah percuma, ya kan, saya sudah melakukan yang terbaik pun tidak pernah dihargai, ya kan, ini susahlah bos saya ini, supervisor saya ini, perusahaan ini, ya kan, jadi jangan putus asa, ya kan, kita harus terus melakukan, kita ya kalau perlu healing, sesudah itu kita lakukan lagi, ya namanya, ya itu, ya kan, kalau kita memang diamond in the rough is still a diamond, ujung-ujungnya somebody somewhere somehow will find out that you are the diamond, and that's when you will be polished.
Cakep banget loh, Taros ya. Ya. Iya, jadi kita jangan bekerja keras untuk mengimpress orang lain, gitu ya. Tapi lebih kepada kita sendiri harus ya, kita punya target sendiri itu lebih bagus kan. Karena kalau nunggu orang notice, kan kecewa. Kita ngejar ekspektasi orang lain, gitu nggak sih Pak? Ya memang kadang-kadang kan dianggap, oh target saya yang diberikan oleh supervisor saya segini nih, ya kan, saya sudah achieve. Tapi kok pas saya sudah achieve, ini kayaknya Kurang juga nih. ngomongnya A, saya sudah achieve A, tapi kok maunya B gitu loh. Ya kan, nah, kadang-kadang ya itulah dinamika Pekerjaan. ya kan, pekerjaan ya. Apakah karena memang ya nobody is perfect kan, tapi again ujung-ujungnya kalau kita selalu melakukan apa yang kita harus lakukan dan kita memberikan yang terbaik, Nggak ada yang pernah rugi. ya kan, ya nggak akan rugi kita, ya kan, ujung-ujungnya pasti akan di-recognize one way or another, ya kan, mungkin bukan dari supervisor kita sekarang, ya kan, tapi dari yang lain atau dari supervisor kita, ya kan, tapi jangan give up. Kalau kita sudah give up ya sudah selesai. Ya, setuju sih Pak. Ya. Ya artinya nggak ada pernah sia-sia ketika kita melakukan sesuatu sebaik mungkin atau bahkan melampaui dari target. Karena itu Betul. sebenarnya kita meningkatkan skill kita tadi. Kalau analoginya olahraga ya, misalnya 1 set 60, tambahin 5 lah gitu. Manfaatnya di sini kan. Gitu. Kalau kita nggak bisa rewind waktu ya. Iya. Kalau kita memberikan yang terbaik dan kita mendapatkannya mungkin di bawah apa yang kita pikirkan, paling nggak tidak ada penyesalan loh. Betul. Ya. Saya maunya ke Z, tapi saya nyampenya ke X, ya kan, atau ke Y, ya apa At least boleh buat. Maju. Tapi saya sudah memberikan yang terbaik. Daripada saya maunya ke Z, tapi saya taker-taker nggak nyampe. Oh, coba waktu itu saya lakukan ini. Coba waktu itu saya lakukan itu. Ya kan, jadi itu yang menjadi permasalahan. Jadi kita harus memberikan dulu yang terbaik. Perkara apa itu hasilnya, mudah-mudahan ya kan, nothing is perfect, yang namanya perjalanan, apakah hidup, apakah pekerjaan. Yang penting kita memberikan yang terbaik, ya kan. Paling nggak tidak ada penyesalan. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak John. Itu kan tadi supervisornya yang kayaknya memang stretch gitu ya. Nah kan kadang-kadang mungkin ada atasan-atasan yang dia justru kurang memberikan tantangan untuk kita. Aduh kayaknya kayak misalnya olahraga ya, sekali lagi analogi olahraga. Aduh PT-nya gitu-gitu aja sih, aku ototku nggak berkembang lagi gitu. Nah itu gimana tuh? Menurut saya itu berbahaya. Iya kan? Untuk kita sendiri. Iya. Berarti kita mandek tuh. Betul. Mandek. Malah tidak jangan. Ya, Pak, ya? Jadi kita, ini comfort ya. Kan saya comfort, ya. Masuk jam 8, jam 5, ya kan, ada pekerjaan, bosnya santai, saya juga santai, ya kan, ya, nanti, ya tapi apakah memang maunya di situ-situ saja? Ya, kalau memang maunya di situ-situ saja, ya kita, I have nothing to say lah, ya kan, dan jangan expect saya mau ini, saya mau itu, tapi cuman, ya malah harus di-push, makanya yang saya bilang, ya kan, kalau keadaan itu susah, dan kita selalu tahu bahwa, kalau kita tidak melakukan yang terbaik, somebody else can take over loh. Ya kan, apalagi ke depan ini dengan all the kemajuan teknologi, artificial intelligence and everything. Menurut saya ujung-ujungnya manusia itu tetap berbeda dengan artificial intelligence. Tapi kalau kita nggak maju, nggak selalu push ourselves, kita akan ketinggalan. Ya kan, menurut saya pasti ya nggak mungkin yang namanya juga artificial, ya kan. Pasti ada angle yang mana masih ada manusia yang dibutuhkan. Nah, kita harus memberikan yang terbaik. Jangan nanti kita ketinggalan. Semakin berbahaya kalau kita complacent ini itu. Mesin jangankan takut diambil oleh orang lain. Ya kan, mesin pun bisa mengambil alih pekerjaan kita kalau kita terlalu santai. Stuck di situ aja ya. Jangan ada comfort zone. Ya kan, once kita merasa kita comfortable jadi ya namanya a bit of a stress all the time, ya kan, bahwa ya kan, jangan nggak was-was. Yang orang yang was-was itu kan biasanya kan akan selalu jaga kan, jangan kalau bahaya lebih tahu. Jangan hanya terima aja gitu. Ya kan? Jangan pasrah-pasrah aja lah. Pasrah-pasrah aja lah. Karena yang pasrah-pasrah itu nanti tiba-tiba menghadapi perubahan kaget, siap begitu ya. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya.
Selamat sore Pak John, bagaimana cara agar setiap pilihan yang kita lakukan benar atau salah, baik atau buruk? Atau jika semua pilihan tersebut abu-abu, bisa menjadi bermakna dari Wahyu Arianto. Benar atau salah, baik atau buruk. Cara agar setiap pilihan kita lakukan benar atau salah. Benar atau salah, baik atau buruk, dan juga semua pilihan yang abu-abu itu tetap bisa bermakna. Ya tadi Pak John harus ngambil keputusan dalam waktu yang singkat, tapi semua itu yang dilalui tetap memberikan makna. Itu gimana caranya Pak? Ya, kalau memang kita masuk ke dalam pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari, keputusan yang kita ambil itu memang belum tentu selalu benar. Tapi kita nggak mengambil keputusan pun itu sebenarnya adalah keputusan juga. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak pernah tahu tuh. Tapi nggak dapat sampel apa-apa tuh ya. Tapi kita duduk aja, bengong aja tuh, ya kan? Benar atau salah juga nggak tahu. Ya kan? Nah itu yang harus kita lakukan, ya kan? Jadi kita harus berani dalam kapasitas kita melakukan pekerjaan kita, ya kita harus berani. Oke, ini adalah sesuatu yang kita perlu lakukan, ya kan? Kalau memang perlu konsultasi atau dapatkan approval dari supervisor, lakukanlah itu, ya kan? Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk perusahaan, ya kan? Bagian ini kita harus memposisikan diri kita. Kalau ada pertanyaan yang selalu harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, kalau kita adalah nasabah, apa yang kita mau, ya kan? Bagaimana caranya supaya kita mempermudah apa yang bagaimana kita bisa mempermudah nasabah. Jangan mencari cara bagaimana cara kita mempermudah diri kita. Oh, untuk gampangnya saya begini aja, ya kan? Jangan, carilah cara untuk mempermudah nasabah, ya kan? Nah, kalau kita dalam konteks kita melakukan pekerjaan. Jadi bermakna itu artinya adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi, begitu kan, buat orang lain. Benar atau salah ya kadang-kadang itulah yang harus kita lakukan, mengambil keputusan. Ya. Dan dalam mengambil keputusan itu mungkin kita nggak boleh menyesal di belakang ya Kak ya? Iya, menurut saya. Paling nggak belajar lah. Ya. Ada yang belajar gitu dari salah atau benar. Di Siaminiaga ini kan banyak aturan, policy, procedure yang sudah harusnya kita tidak perlu benar-benar keluar dari gelap sama sekali. SOP itu ada, ya kan? Tapi SOP itu memang nggak saklek 100%. Ya kan, ada yang perlu kita bisa ada flexibility-nya. Kalau nggak ya semuanya 100% mesin. Ya kan? Ada yang dari SOP itu, dari A harus B, dari B harus C. Apapun skenarionya harus seperti itu. Ya kan, kadang-kadang nggak bisa tuh kita semua skenario itu dimasukkan dalam SOP. Nah, kita yang harus tahu, kalau saya skip ini sebenarnya boleh atau tidak untuk skenario ini, ya kan? Belum tentu kita menjalankan secara langsung, dan kalau memang kita ragu, ya kan, bisa aja koordinasi dulu. Ya kan? Tapi kita menggunakan pikiran kita, logika sendiri. Ini kalau saya lakukan ini, resikonya apa ya? Ya kan? Kalau saya lakukan ini, resiko kepada perusahaan apa? Apakah nasabah akan dirugikan? Ya kan? Itu yang kita perlu ketahui. Dan kalau memang selalu menurut saya semua supervisor di Bank Siaminiaga harusnya pada posisi kalau kita tanya pasti akan jawab lah. Yang satu solusi, yang kedua mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya gitu ya. Besar manfaatnya kalau melakukan ini, atau lebih banyak ininya ya, kerugiannya gitu. Salah satu caranya. Jadi apapun yang kita lakukan tetap punya makna, karena tadi memberikan solusi buat orang lain gitu, membantu. Dan tadi mendatangkan manfaat gitu ya, kurang lebih Pak John. Betul. Yang berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir. John, saya penasaran bagaimana Bapak berhasil menghubungkan hobi pribadi dengan pekerjaan sehingga tidak hanya membuatnya lebih menyenangkan tapi juga lebih bermakna. Apakah ada cara atau prinsip tertentu yang diterapkan untuk memastikan bahwa pekerjaan tetap menarik dan tidak membosankan? Dari Debbie. Kan berdasarkan latar pendidikan, berdasarkan apa yang kita rasa kita paling cocok, ya kan, 100% cocok itu susah. Tapi jangan yang 5% saja, ya kan, 95%-nya nggak cocok, ya kan, nggak bisa 100% mungkin, tapi ya paling nggak kita dekatkan, ya kan, kita dekatkan. Nah, kalau sudah pekerjaan itu sesuatu yang kita sukai, kita merasa tertantang, kita merasa seperti
gimana ya? Ini yang paling enak ini memang bukan pekerjaan bank, tapi ya kalau kita memang ini adalah pilihan kita, ya kita harus lakukan seperti musician, seperti artis, pelukis, ya kan? Mereka melakukan itu bukan untuk ini kan, bukan untuk bukan untuk apa yang akan saya dapatkan kalau saya main ini itu. Melukis itu bagus, ya kan? Mau dibayar nggak dibayar mereka akan lukis, mau dibayar nggak dibayar mereka akan band atau lain-lain semua itu, ya kan? Kalau yang gila-gilaan dengan Coldplay pasti mulainya juga dari awal mungkin saya nggak terlalu into musik ya kan, tapi ya pasti ada awalnya ya kan, dan kalau sesuatu yang dilakukan dengan sangat passionate pasti akan kelihatan. Oke. Jadi bukan semata-mata uang gitu yang dikejar gitu ya, bukan, tapi lebih kepada apa yang membuat kita bahagia, kita merasa fulfill tadi, merasa happy. Kadang hobi bukan hobi yang literally gitu kan ya. Tadi kan kita perlu mengenali diri juga perlu kan Pak untuk mencari why-nya tadi. Betul, Tadi betul. Bapak punya sampai mindset bahwa ya supaya saya tidak tergantikan. Bapak suka tantangan, mengambil keputusan. Buat Bapak itu yang membuat Bapak bangun pagi dengan semangat. Dan ketika itu apa yang Bapak kerjakan itu mendapatkan penghargaan, itu juga salah satu yang membuat Bapak bahagia. Itu kan sebetulnya sesuatu yang ada di dalam diri kita yang perlu kita temukan. Betul. Itulah rahasia why kita ya Kak ya. Terus kita harus legowo ya Pak ya, dalam mengerjakan sesuatu tuh kita harus berbesar hati, nggak boleh hitung-hitungan. Lalu apalagi ya Kak ya? Banyak banget lah pokoknya, dan kita harus semangat pastinya. Semangat tadi, gimana caranya kita ini tetap bermanfaat, bermakna, jangan sampai tergantikan gitu ya. Kalau nggak tergantikan sama orang, sekarang tantangannya adalah itu tadi, artificial intelligence ya Pak ya. Betul. Jadi tetap supaya tidak bosan, kita harus selalu punya tujuan-tujuan dalam hidup. Yes. Mungkin Pak John ada yang mau ditambahkan? Pak John ada kesan dan pesan? Saya rasa cukup. Yang penting kita memberikan yang terbaik. Carilah passion kita. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu itu kita rasakan bosan. Berikan yang terbaik supaya nanti jangan ada penyesalan. Ya kan? Berikan yang terbaik. Hasilnya akan yang akan kita dapatkan pun yang terbaik. Termasuk juga financialnya. Dan financial itu adalah sesuatu yang menurut saya itu adalah side effect-nya. Ya kan? Kalau kita melakukan yang terbaik, pasti hasilnya terbaik termasuk financial. Gitu. Ya. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa untuk gali terus ya Kak Ros ya, apa sih passion kalian itu sebetulnya. Oke, Pak John Simon, thank you so much for Terima kasih. Bapak ini sibuk sekali loh. Terima kasih sudah menyempatkan 1 jam waktunya hari ini untuk terima kita kasih gali juga rahasianya. untuk Kak Ros ya sudah berkenan untuk berhahi kita insight bareng sama teman-teman Semi Niaga. Thank you so much teman-teman, sampai ketemu lagi di Epic Podcast episode selanjutnya. Let's be epic, sampai jumpa.